Straw Dream. Seperti biasa, bagaimana kabar kalian di minggu ini? Semoga semuanya baik-baik saja ya. Pernahkah kamu terpikir kalau selama ini kita semua sudah ditipu oleh Oda Sensei? Kita semua tahu nama lengkap Luffy adalah Monkey D. Luffy. Tapi gimana kalau gua bilang, nama, Monkey, itu sebenarnya bukan nama asli dia? Nama itu hanyalah penyamaran untuk menyembunyikan identitas aslinya sebagai keturunan dari salah satu ras paling langka dan kuat. Kenapa harus disembunyikan dan siapa yang menyembunyikannya dan apa juga hubungannya dengan nama asli Luffy dengan rahasia besar dari Five Century? Yuk, dalam video kita kali ini kita akan kupas tuntas teori gila ini. Jadi, siapkan kopi dan cemilan hangat kalian jika sudah. Terima kasih banyak dan bersiaplah tarik jangkar dan mari kita berlayar. Di chapter 1160 kemarin muncul petunjuk kalau nama asli dari Rocks the Chest sebenarnya bukanlah Rocks tapi Daffy the Best. Nah, kenapa harus disembunyikan? Karena nama Daffy ini terlalu berbahaya. Nama ini langsung mengingatkan kita pada legenda kuno Davy Jones yang punya kaitan dengan laut, jiwa-jiwa terkutuk dan juga Venturi. Pemerintahan dunia pasti ingin menghapus semua jejak tentang Daffy karena bisa membuka tabir sejarah sejati. Sebes juga sepertinya menghindari nasib dari Joey Bai. Joey Bai di masa lalu gagal karena pengkhianatan dan akhirnya namanya dikutuk dalam sejarah. Bisa jadi Sebes ini menyembunyikan nama aslinya agar tidak langsung dimusnahkan oleh pemerintahan dunia. Sama seperti apa yang mereka lakukan pada nama-nama di yang lain. Rocks hanyalah identitas buatan supaya ia bisa memimpin kelompok pajak laut yang paling berbahaya di dunia tanpa langsung menarik perhatian dari Im Sama. Jadi dengan nama ini dia masih bisa bergerak bebas sementara nama Daffy tetap disembunyikan dari dunia. Nah, jadi dengan mengacu pada poin di atas, bagaimana jika sekarang semua hal yang kita ketahui tentang nama dari seseorang di dunia One Piece adalah nama palsu dari mereka dan kapten kita yakni Bakasenchu Monkey D. Luffy juga punya hal yang serupa di mana Dragon lah poin kunci untuk mengubah nama dari inisial asli dari marga mereka. Dragon yang waktu itu masih menjadi marinir melihat langsung kebenaran mengerikan tentang klan Daffy ini di sana. Klan ini diduga keturunan dari sosok legendaris David Jones alias Joey Bai. Pemerintahan dunia menandai nama David sebagai kutukan dan berusaha menghilangkan semua yang berkaitan dengannya. Siapapun yang membawa nama itu akan diburu, dimusnahkan, dan juga punahkan dari sejarah dunia. Dragon pun menyaksikan bagaimana klan Daffy ini dibantai dan dikhianati mungkin bahkan oleh kerajaan yang dianggap sekutunya di masa lalu. Dari sinilah dia sadar bahwa membawa nama Daffy sama saja dengan mengundang kematian. Jadi setelah tragedi tersebut, Dragon pun menyadari bahwa anaknya Luffy tidak bisa memakai nama asli keluarganya yang mungkin saja adalah Daffy atau bisa jadi nama-nama yang lainnya yang terhubung dengan Jai Bao. Nama ini terdengar konyol ya dan tidak berbahaya seolah tidak punya hubungan dengan rahasia Jai Bao. Padahal di balik itu Luffy tetap membawa darah sejati dari klan tertentu. Julukan Monkey sendiri cocok dengan karakter Luffy yang polos, ceroboh, dan juga penuh tawa. Penyamaran yang sempurna dari warisan berat yang dia bawa. Jadi dengan begitu pemerintahan dunia hanya melihat Luffy sebagai anak kecil konyol dari East Blue. Bukan keturunan langsung dari klan masa abad kekosongan yang berbahaya. Di sini pun kita ingat lagi tentang perkataan dari Claire sendiri di mana ia menjelaskan bahwa ada orang-orang yang mendapati diri mereka terancam kematiannya hanya karena nama yang mereka miliki waktu mereka lahir. Dan itulah sebabnya mereka menyembunyikan asal-usul mereka membawa mereka berasal dari famili Cloud Clover. Kita juga memiliki keluarga Trafalgar yang hidup dengan identitas berbeda dan sepenuhnya melarang penyebutan nama Water D, dan kemudian keluarga Nertari juga yang menghapus afiliasi mereka dengan menghapus huruf D di nama mereka sendiri. Jadi apa yang dilakukan keluarga-keluarga ini di masa lalu hingga mereka memilih untuk menyembunyikan asal-usul mereka dan hidup dengan identitas yang sama sekali berbeda. Nah, apa kalian ingat dengan lo yang pernah dengan serius menyebut bahwa nama lengkapnya adalah Trafalgar D di Waterloo dan menekankan kalau itu sesuatu yang rahasia? Jadi bukan sekedar nama keluarga biasa, tapi ada lapisan makna tersembunyi di dalamnya. J-Rock sendiri di chapter terakhir bicara soal Daffy sebagai nama rahasianya menghubungkan kembali konsep bahwa D ini bukan hanya inisial melainkan identitas atau warisan tertentu ini.
Artinya mungkin tiap individu yang membawa nama D punya segmen nama yang hanya muncul dalam konteks tertentu. Entah ritual, garis keturunan, ataupun simbol perlawanan terhadap world government. Selama ini keluarga Trafalgar tidak banyak dieksplorasi selain tragedi di Filipina atau wabah putihnya. Kalau lo memiliki D yang disembunyikan, besar kemungkinan leluhur Trafalgar ini memang termasuk cabang penting dalam garis Wheel of D, tetapi keberadaan mereka sengaja ditutupi oleh sejarah resminya. Bisa jadi keluarga Trafalgar ini adalah salah satu keluarga yang diburu karena pengetahuan tertentu tentang abad kekosongan. Secara resmi Levens hancur karena penyakit menular yakni Amberlid Syndrome. Tetapi narasi itu terlalu rapi untuk dipercaya. Jadi, ada kemungkinan wabah putih hanyalah dalih untuk Ida. Pemerintahan dunia bisa saja menggunakan isu penyakit sebagai pembenaran untuk menghapus satu kota yang menyimpan rahasia berbahaya. Mungkin terkait dengan Wheel of D atau senjata kuno. Jadi, kehancuran total Flevenge terasa seperti extermination bukan bencana alami. Hal ini mirip sekali dengan pola di O'Hara di mana pemerintahan dunia melakukan Buster Call untuk memusnahkan orang-orang yang berpengetahuan. Jika Fliens memang korban genosida, maka Lau masih menjadi satu-satunya pewaris yang masih menyandang di sekaligus saksi hidup dari sebuah sejarah yang sengaja dihapus. Nah, ini bisa menempatkan Lau sebagai kunci besar di akhir cerita nanti. Bukan hanya sekutu Luffy, tapi juga bagian dari pengungkapan kebenaran dari Vault Zendori. Jadi, nama rahasia yang dipegang oleh Lau ini mungkin menjadi penghubung langsung antara keluarga Trafalgar, Rock, dan juga garis Wheel of D yang lebih luas nanti. Sekarang pertanyaannya, kenapa keluarga D ini harus memakai nama palsu? Nah, pemerintahan dunia sangat takut pada klan karena mereka adalah musuh alami bagi para dewa. Untuk bertahan hidup, keluarga D ini mungkin membuat alias keluarga yang berbeda-beda. Bisa jadi itu bukan nama murni, tapi nama topeng untuk menyamarkan garis keturunan asli mereka. Kalau Monkey ini palsu, maka Luffy keturunan langsung dari klan kuno yang dimusnahkan oleh pemerintahan dunia. Garp tahu hal ini dan sengaja memakai nama palsu untuk menutupi garis keturunan cucunya ini. Ini mirip dengan Roger yang menyembunyikan Acegas. Kemudian kita pun sering bertanya-tanya kenapa hanya ada poster Luffy, Tak, Shirahoshi, dan juga Vivi yang ada di ruangan bunga tersebut. Nah, sekarang kita pun mulai menemukan jawabannya. Keempat orang ini mewarisi sesuatu yang sudah ada sejak 800 tahun yang lalu. Jaibe adalah orang yang pertama membawa tekupi jerami bajak laut pertama di lautan sekaligus pemilik harta karun One Piece. Dulu dia bercita-cita menjadi raja tapi gagal karena para sahabatnya tak bisa memenuhi janjinya. Kegagalan itu pun membuatnya mati. Sekarang Luffy pun mewarisi tekad tersebut. Ia memikul perjuangan 800 tahun dan ditakdirkan membawa keselamatan bagi dunia. Kemudian David D. Jones sendiri pemimpin klan yang diburu oleh pemerintahan dunia. Ia juga pencipta permainan Davy Black White yang kemudian menginspirasi dari Rock. Davy adalah bajak laut legendaris leluhur dari Rocks dan juga Teach. Kini Marshal the Teach mewarisi garis keturunannya. Ia akan melanjutkan misi leluhurnya untuk menguasai dunia, bahkan mungkin kembali merebut Mario Joa. Sementara itu, Nefertari Lilik, Ratu Alabasta giguskan Kandri Jaibao. Ia satu-satunya bangsawan yang menolak bergabung dengan pemerintahan dunia. Senjata itu punya kekuatan yang bisa menghancurkan dunia. Kini pewarisnya yakni Shirahoshi sang putri duyung. Ia akan memegang peran besar dalam perang terakhir nanti termasuk kemungkinan tenggelamnya dunia. Jadi, pertanyaan besar yang harus kita jawab adalah, siapa sebenarnya nama asli Luffy? Dan ras apa yang dia warisi? Gimana guys? Sebuah nama palsu yang dipasang oleh Garp dan juga Dragon untuk melindungi Luffy dari nasib yang sama seperti klan Davy di Garp Valley ini. Artinya Luffy bukan sekedar Polaris tapi mungkin dia adalah keturunan terakhir dari klan D, tersembunyi di abad kekosongan sang Jaibe asli yang gagal menepati janjinya. Teori ini bikin kalian penasaran gak? Jangan lupa like, komen, dan share video Straw Dream ini ke teman-teman kalian yang juga fans One Piece. Tulis juga teori kalian di kolom komentar ya. Siapa tahu,
kita bisa pecahkan misteri ini bareng-bareng. Sampai jumpa di video selanjutnya, tetap semangat!